Omido for the beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan membuat video tentang edukasi preventif kasus sistem imunologi yang beranggotakan Ihma Dewi, Mila Aulia, Hesti Wansari, Raisa Zafira Ramadhani, Yana, Rinawati, Tri Astuti, dan Alivia Salma Putri. Jadi di sini kami akan membahas tentang yang pertama definisi, kemudian ada komponen sistem imun, ketiga tipe sel dan fungsinya, dan fungsi sistem imun dan bagaimana cara kita meningkatkan imunitas, dan yang terakhir jenis penyakit sistem imunologi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Yang pertama ada definisi. Jadi, sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh. Pada sistem imun ada istilah imunitas, yaitu ketahanan tubuh atau resistensi tubuh terhadap suatu penyakit. Di satu sisi, sistem imun atau sistem pertahanan dalam tubuh ialah melindungi tubuh. Namun, di sisi lain, kondisinya tergantung pada kesehatan secara individual. Jadi, jika seseorang aktif, kuat dan ceria, sehat dan jasmani dan rohani, maka sistem kekebalan tubuhnya akan baik-baik saja. Namun, sebaliknya, jika ia lemah dan pasif, maka sistem kekebalan tubuh akan sama mengikuti keadaan orang tersebut. Selanjutnya ada komponen sistem imun. Yang pertama ada organ limfoid. Organ limfoid terdiri dari kelenjar limfa, tonsil, spleen, timus, dan sumsum tulang. Kelenjar limfa berukuran 1-25 mm, ditemukan di sepanjang pembuluh limfatik dan dinamakan sesuai dengan tempatnya. Di organ limfoid terdapat jaringan limfoid, dan di jaringan limfoid terdapat banyak limfosit yang akan melawan agen perusak seperti organisme asing atau toksin. Nah, jaringan limfoid yang letaknya tersebar ini menguntungkan dalam tubuh untuk menahan invasi organisme sebelum lebih luas. Nah, ada beberapa organ limfoid juga memiliki fungsi khusus, yaitu kelenjar limfa untuk membersihkan limfa, spleen untuk membersihkan darah, timus sebagai tempat matur limfosit T, dan terakhir sumsum tulang untuk memproduksi leukosit. Baik, selanjutnya itu ada makrofag dalam jaringan limfoid. Selain limfosit juga ada berjuta-juta makrofag. Adapun mekanisme makrofag dalam melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama itu organisme yang menginvasi akan difagositosis dan sebagian akan dicerna oleh makrofag. Kemudian produk antigenetiknya dilepaskan ke dalam sitosel makrofag. Lalu makrofag mentransfer antigen tersebut secara langsung ke limfosit dengan cara kontak sel ke sel sehingga menimbulkan aktivasi klon limfositik yang spesifik. Yang B itu makrofag menyereksikan interleukin 1, yaitu zat pengaktifasi khusus yang meningkatkan pertumbuhan dan produksi limfosit spesifik. Ada juga limfosit B, yaitu membentuk antibodi yang menyerang gen yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua itu ada limfosit T, yaitu berperan dalam imunitas yang diperantai sel atau imunitas sel T untuk menghancurkan benda asing.
Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan tipe sel dan fungsinya. Tipe sel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sel T pembantu atau helper, atau bisa disebut juga sebagai CD4. Nah, sel T pembantu ini merupakan sel T yang jumlahnya paling banyak. Sesuai namanya nih, sel ini membantu untuk melakukan fungsi imun. Mereka ini adalah sel-sel yang akan maju pertama kali jika terdapat infeksi dalam tubuh kita. Sel ini menyekresikan limfokin, yaitu sejenis mediator protein yang bekerja pada sel-sel lain dalam sistem imun dan sumsum tulang. Ada beberapa fungsi sel T pembantu atau CD4. Yang pertama yaitu sebagai perangsangan pertumbuhan dan proliferasi sel T sitotoksik dan sel T supresor. Lalu yang kedua yaitu sebagai perangsangan pertumbuhan dan diferensiasi sel B untuk membentuk sel plasma dan antibodi. Dan yang ketiga yaitu sebagai aktivasi sistem makrofag. Pertama, limfokin memperlambat atau menghentikan migrasi makrofag setelah secara kemotaktik tertarik ke area meradang agar makrofag ini berkumpul. Kedua, limfokin mengaktifkan makrofag ini untuk melakukan fagositosis yang jauh lebih efisien, sehingga makrofag menghancurkan agen perusak dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu yang kedua ada sel T sitotoksik atau CD8. Sel T sitotoksik disebut juga sel pembunuh dan disebut juga sel-sel T8 yang merupakan sel-sel supresor sebagai bala bantuan bagi sel-sel CD4 yang telah maju duluan untuk menghadapi infeksi yang ada dalam tubuh kita, seperti pasukan khusus kalau di medan peperangan. Nah, sel-sel CD8 ini membunuh sel-sel kanker atau bahkan sel tubuh yang terinfeksi penyakit atau virus. Selanjutnya nomor 3 yaitu sel T supresor. Fungsi sel T supresor adalah untuk menekankan fungsi sel T pembantu dan sel T sitotoksik agar tidak menyebabkan reaksi imun berlebihan yang dapat merusak jaringan tubuh sendiri atau toleransi imun. Nah, lalu selanjutnya adalah pembagian sistem imun. Secara umum, imunitas terbagi menjadi 2, yaitu imunitas bawaan dan imunitas didapat atau adaptif. Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu imunitas bawaan. Imunitas bawaan yaitu jenis imunitas yang berasal dari proses umum tubuh, mempunyai spektrum luas yang artinya tidak hanya ditunjukkan kepada antigen yang spesifik. Imunitas bawaan meliputi yang pertama proses fagositosis dengan peran dari neutrofil, monosit, dan makrofag. Yang kedua, penghancuran organisme yang tertelan oleh asam lambung dan enzim pencernaan. Yang ketiga, daya tahan kulit terhadap invasi atau masuknya organisme. Dan yang keempat, senyawa kimia yang mampu menghancurkan organisme atau toksin seperti lisozymetum yang membuat bakteri larut, polipeptida dasar yaitu yang menonaktifkan bakteri gram positif, kompleks komplement, dan natural killer limfosit. Lalu yang kedua, imunitas didapat atau adaptif. Imunitas didapat atau adaptif yaitu jenis imunitas yang sangat kuat dengan cara membentuk antibodi dan atau menghancurkan agen penyerang spesifik seperti bakteri, virus, toksin, atau jaringan asing. Imunitas adaptif dibentuk berminggu-minggu atau berbulan-bulan sejak tubuh pertama kali diserang. Ada 2 tipe imunitas adaptif. Yang pertama, imunitas yang diperantarai sel atau imunitas sel T, yaitu limfosit T membentuk limfosit T teraktivasi dalam jumlah besar, khusus untuk menghancurkan benda asing. Yang kedua, imunitas humoral atau imunitas sel B, yaitu limfosit B membentuk antibodi yang bersirkulasi, yaitu molekul globulin dalam plasma darah. Oke, baik, selanjutnya itu di sini ada jenis-jenis penyakit autoimun. Jadi jenis pertama yang akan dibahas dari penyakit autoimun adalah autoimun hepatitis. Nah, jenis ini menyerang sel-sel hati dan sistem kekebalan tubuh yang bisa mengakibatkan hati mengeras dan gagal hati. Kemudian jenis selanjutnya dari penyakit autoimun adalah celiac disease, yang dimana dapat menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima gluten dan zat-zat yang terkandung di dalam gandum. Kemudian yang ketiga itu ada antibody syndrome atau antiphospholipid atau APS. Jenis penyakit autoimun ini bekerja dengan menyerang lapisan dalam pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya pembekuan darah pada saluran darah, baik saluran vena maupun arteri. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis dari penyakit autoimun. Yang keempat yaitu hemolytic anemia atau anemia hemolitik. Anemia hemolitik
hemolytik ini adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat sel darah merah hancur atau mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Kondisi ini pun menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah sehat. Nah, untuk penyakit autoimun yang kelima yaitu Guillain-Barré syndrome atau dikenal sebagai penyakit GBS, yaitu penyakit autoimun yang menyerang saraf yang menghubungkan otak dan juga tulang belakang dengan seluruh saraf otot. Akibatnya, otak mengalami kesulitan untuk memberikan perintah pada saraf otot sehingga menimbulkan kelumpuhan. Nah, untuk penyakit autoimun yang keenam yaitu idiopathic thrombocytopenic purpura, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah sel keping darah atau trombosit di dalam tubuh ini terlalu rendah atau tidak normal. Kondisi ini dapat membahayakan karena bisa membuat penderitanya mudah memar dan sulit berhenti pendarahannya saat mengalami luka. Nah, jenis penyakit autoimun ini banyak terjadi menyerang wanita dan menyebabkan pecahnya jaringan pembuluh darah. Yang ketujuh adalah penyakit lupus eritematosus sistemik, yang mana penyakit lupus ini ditandai dengan tanda merah di bagian wajah, seperti sepasang sayap kupu-kupu. Nah, yang kedelapan adalah penyakit multiple sclerosis, yang mana jenis penyakit autoimun ini adalah jenis yang terjadi dan menyerang lapisan pelindung di sekitar syaraf, hingga menyebabkan terganggunya kerja otak dan syaraf tulang belakang. Nah, yang kesembilan adalah penyakit psoriasis, yang mana penyakit psoriasis ini adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan penumpukan sel kulit yang terjadi akibat sel kulit yang tumbuh cepat dan segera naik ke permukaan, sehingga kulit itu akan menebal dan menumpuk di permukaan kulit. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem imun. Apa sih fungsi sistem imun itu? Yaitu yang pertama ada fungsi pertahanan, di mana fungsi pertahanan ini sistem imun adalah membentuk imunitas spesifik untuk melawan agen yang mematikan seperti bakteri, virus, toksin, dan bahkan jaringan asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada fungsi homeostasis, di mana sistem imun ini mempunyai peran homeostasis agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan antara lingkungan di luar dan lingkungan di dalam. Sistem imun memiliki fungsi sebagai eliminasi komponen-komponen tubuh yang sudah tua. Terus yang ketiga yaitu ada fungsi pengawasan. Sistem imun dibutuhkan untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi, terutama yang menjadi ganas. Imunitas didapat tidak akan terbentuk sampai ada invasi organisme asing. Maka terdapat mekanisme tertentu untuk mengenali invasi ini. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang sistem imun, kita juga harus tahu nih bagaimana sih cara meningkatkan sistem imun itu. Nah, ada beberapa hal untuk meningkatkan sistem imun. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup. Yang kedua yaitu berolahraga secara rutin. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi air putih secara cukup. Yang keempat yaitu mengkonsumsi gizi seimbang. Yang kelima yaitu menghindari stres. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita juga harus mengkonsumsi suplemen secara rutin. Nah, lakukan beberapa hal tadi ya teman-teman untuk kita bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, sekian teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.